Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainun Najmus Syakib, NIM 2020 20152 kelas B. Di sini saya akan menerangkan tentang hukum pengangkutan. A. Pengertian hukum pengangkutan. Secara umum pengangkutan adalah barang siapa yang baik dengan persetujuan carrier menurut waktu time carrier atau carrier menurut perjalanan baik dengan suatu persetujuan lain mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya maupun sebagian melalui pengangkutan. B. Pengangkutan suatu proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan. Di sini sering menimbulkan tanggung jawab dari pengangkut. Pengangkutan adalah proses pemindahan barang dari pengirim ke tempat tujuan. Pengirim, jasa angkut, penerima. Apa hubungan antara penerima dengan pengirim? Adanya perjanjian sebagai undang-undang. Akibat yang kemudian ditimbulkan adalah hak dan kewajiban. Hak pengangkut berhak mendapatkan upah. Kewajiban pengangkut mengangkut barang dengan selamat. Ada beberapa keuntungan atau fungsi pengangkutan. 1. Mengirim barang agar sampai ke tempat tujuan. 2. Menambah nilai barang atau meratakan jumlah barang di semua daerah. 3. Bagi orang dalam pengangkutan orang, fungsi pengangkutan adalah untuk memeratakan tenaga kerja sebagai pekerja memperoleh peningkatan materi di kota lain. 4. Dapat meningkatkan harga tanah karena sarana bagi pengangkutan itu jadi kalau dibuat jalan harga tanah otomatis menjadi naik. Hukum pengangkutan darat dapat dibagi menjadi dua. 1. Angkutan darat yang berada di jalan. 2. Angkutan darat yang menggunakan rel. Dasar hukum angkutan darat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkatan darat di jalan dan angkutan jalan. UU ini bersifat umum, yang lebih rinci diatur dalam peraturan menteri atau perundang-undangan atau PP, diatur dalam bab 10 dari pasal 137. Ada peran serta pemerintah dalam pengadaan jalan, angkutan umum, terminal tapi peraturannya masih umum, perizinan dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Angkutan kereta api, perusahaan bongkar muat, fungsinya menitipkan barang yang akan dikirim di tempat perusahaan itu sebelum akhirnya mendapatkan giliran kapal untuk dimuat ke tempat tujuan. Kewajibannya menyimpan barang tersebut dengan utuh sampai barang itu dikirim. Pasal 1706 dan 1714 KUHP Perdata, buku 2 bab 5A dan 5B. Angkutan barang pasal 5A KUHD. Angkutan orang pasal 5B KUHD. Diatur dalam KUHD, pengangkut dapat menahan barang-barang yang mereka kirimkan sampai kedua belah pihak melaksanakan kewajibannya. Jika barang rusak pada saat pengiriman, yang bertanggung jawab adalah pengangkut. Hal ini dikecualikan oleh keadaan overmatch, maka pengangkut lepas dari tanggung jawab akibat kelalaiannya. Pasal 468 KUHD. Overmatch dalam arti keadaan atau kejadian tak bisa dihindari oleh si pengangkut, misalnya bencana alam, perampokan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan pengertian angkutan. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
kendaraan suatu sarana di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tak bermotor. Contoh, sepeda dan go-kart termasuk pengangkutan yang tak bermesin. C. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi untuk membayar ongkos. D. Aspek-aspek yang perlu diketahui dalam pengangkutan. 1. Pelaku. Yang disebut dengan pelaku dalam pengangkutan adalah orang yang melakukan pengangkutan bila badan usaha atau orang pribadi atau perorangan. 2. Alat pengangkutan adalah alat yang dipergunakan untuk pengangkutan. 3. Barang atau penumpang adalah muatan yang diangkut, termasuk juga hewan karena hewan termasuk barang. 4. Perbuatan adalah kegiatan mengangkut orang atau barang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan. 5. Fungsi pengangkutan untuk meningkatkan nilai dari barang atau penumpang. 6. Tujuan pengangkutan untuk memindahkan suatu barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tertentu untuk menaikkan nilai barang dan kualitas orang atau penumpang. Prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut. 1. Tanggung jawab praduga tak bersalah. Prinsip ini intinya bahwa si pengangkut selalu dianggap bersalah apabila hal-hal yang tidak diinginkan kecuali dalam hal si pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Pasal 468 ayat 2 KUHD. 2. Tanggung jawab atas dasar kesalahan. Kebalikan praduga tak bersalah, intinya bahwa yang dirugikan yang seharusnya membuktikan bahwa si pengangkut bersalah baik pengirim maupun penerima. Pasal 1365 KUHP Perdata. 3. Tanggung jawab pengangkut mutlak sesuai dengan istilahnya. Pengangkut bertanggung jawab mutlak atas kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam pengangkutan, atau bisa diterapkan tanpa pembuktian. Tanggung jawab ini bisa dialihkan ke perusahaan asuransi. Pengangkut wajib mendaftarkan apa yang diangkutnya ke pihak asuransi, agar jika terjadi kesalahan, tanggung jawab bisa dialihkan ke perusahaan asuransi. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ada istilah pembina, yaitu pemerintah melalui instansi-instansi terkait penyelenggaraan angkutan baik melalui darat, laut, udara diselenggarakan pemerintah melalui instansi yang terkait. Kesimpulan, menyadari bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang sangat penting dan strategis, maka sudah seharusnya dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sejalan dengan pendekatan hukum pengangkutan darat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.